Haleluya, haleluya, shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali Gereja Betel Indonesia Jemaat Narwastu akan datang kepada Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang akan memberkati kita senantiasa. Dan biar pada ibadah hari Minggu ini akan membawa kita dalam damai dan sukacita Allah untuk memuji dan menyembah Dia, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan kekasih Tuhan, hari ini bersama dengan tim pemuji, penyembah DKI Muri akan membawa kita kepada kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Kita bawa hati kita untuk menyembah Yesus Allah yang kita sembah. Haleluya Yesus. Kami rindu datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan iman percaya kami Yesus. Kami mau datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami merindu menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Yesus. Dan Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Persembahkan hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Hidup yang kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan kembali, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perkasa. Sungguh kau yang hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bersama-sama katakan, di hidupku Engkau yang terbesar dalam setiap hidup kami, Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau angkat sembah kami, Tuhan. Mau katakan, sebab Engkau Allah yang besar bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kami Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari bersama-sama katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan rasa syukur mari bersama-sama kita katakan, beri kemuliaan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, Bapa yang besar. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan Yesus.
Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat hati-hati kami yang menyembah Tuhan Yesus. Kami hanya mau memuji dan menyembah bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama katakan layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu dan kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kita boleh membawa hati kita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap memuji Allah kita yang dahsyat? Haleluya. Kuasanya dicurahkan bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ya, bersama-sama kita bertepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama katakan. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh,
Tuhan Yesus. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau. Sungguh besar, sungguh besar, besar Kau Tuhan. Engkau perisai hidupku. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan saudara masih bersuka cita pada pagi hari ini, siap untuk memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan bertata atas setiap hidup kita. Datanglah dan bertata. Haleluya, haleluya. Biarlah sudah melimpah atas hidup kita, mari ekspresi pujian ini. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran, dan dirindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, mengalihkan pujian, kenduri katakan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama Great our God. Dia bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Haleluya, angkat kedua tanganmu, bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Pemilik kehidupan, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan bersama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama melompat bagi Tuhan. Wow.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati kita, pikiran dan hidup kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau terus belajar dan terus belajar, menggunakan telinga kita untuk mendengar perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga mata kita juga dimampukan untuk melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi di tempat ini bagi kita semuanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu nyata terjadi, baik di tempat ini maupun di dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya hanya Engkau-lah yang berkuasa atas hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama yang mengatakan, telingaku mendengar Tuhan dan mataku menyaksikan akan mujizat Tuhan yang besar dan heran. Haleluya. Telingaku mendengar, amin, mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan, mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran. Mujizat-Mu yang heran. Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku, Yesus, ku percaya kini mujizat pasti terjadi. Karena Engkau Tuhan yang tak berubah, bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Allah Tuhan yang berkuasa selamanya. Mari bersama-sama katakan kembali, telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar. Mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan Di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mataku mujizat-Mu yang mujizat-Mu yang heran. Haleluya Yesus. Kau yang Kau nyatakan nyatakan di tempat ini haleluya bagi diriku, Yesus, ku percaya kini
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Amin. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kepada Dia, Tuhan kita yang senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya dan memberkati kita sekalian. Kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kekasih Tuhan, kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini, Anda berada di live streaming ini, berarti Anda memiliki rencana yang indah dalam hidup Anda. Karena itu kekasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik kepada kita sekalian, yaitu dalam kehendak Allah. In the God will. Dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10, Alkitab dalam bahasa Indonesianya berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, dalam versi King James-nya, Philippians chapter 3 verse 10. The Bible says that is may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable and His death. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Rasul Paulus hendak menyampaikan sebuah pesan kepada kita sekalian, yaitu keserupaan Rasul Paulus dalam kematian Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seluruh kehidupan Paulus itu didedikasikan kepada Kristus yang ia layani, sehingga di ayat yang lain dia berkata, teladanilah aku, ikutilah aku seperti aku telah meneladani Kristus. Nah, karena itu kekasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya berada di dalam kehendaknya Allah? How you and me in the God will. Yang pertama, yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian, bagaimana Anda dan saya hidup dalam kehendaknya Allah. Maka poin pertama, kita harus hidup di dalam kehidupan Allah. We must believe in life in living God. Kita harus hidup di dalam kehidupannya Allah. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-28 berkata begini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita ini dari keturunan Allah juga. For in Him we live and move and have our being. Ascertain also of your own thoughts have said, for we are also His offspring. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab memberi pesan kepada kita sekalian melalui penyataan firman yang berkata, hidup yang kita hidup ini adalah bagi Dia. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 berkata begini. Namun aku hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus
di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus sangat tegas berkata bahwa hidup aku yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup bagi Kristus. Kenapa dia berani mengungkapkan kalimat ini? Karena Rasul Paulus sangat menyadari bahwa dulu adalah pribadi yang dapat kita katakan kalau zaman sekarang ini yang menolak Kristus itu adalah antikris. Tetapi ketika ia ditangkap oleh Tuhan, maka kita ketahui bersama bahwa di dalam hidup kita ini, di dalam aktivitas kita, dalam gerakan kita, langkah kita, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Kristus di dalam aku. Kekasih Tuhan, saya percaya bahwa Rasul Paulus yang kita contohi, karena ia telah meneladani Kristus, maka layaklah kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Roma pasal 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kekasih Tuhan, saya percaya setiap kita dapat memahami bahwa tujuan Allah dalam hidup kita, kita harus menghidupi kehidupan ilahi yang telah diberikan kepada kita sekalian, karena memang kita diciptakan serupa dengan Dia. Karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan serahkan anggota tubuhmu bagi perbuatan dosa, tetapi serahkanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Kekasih Tuhan, sangat jelas Roma 6 ayat 13 yang baru saja kita dengar sama-sama. Saya coba untuk menyampaikan kepada kita sekalian, karena ada juga sahabat-sahabat kita yang mengikuti dari bahasa luar. Di dalam King James Version-nya, Roma pasal 6, Rome, the book of Romans, chapter 6, verse 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Sangat jelas kekasih Tuhan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Hidup ini menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup yang dibenarkan oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Karenanya kekasih Tuhan, saya rindu di hari-hari ini kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam kehendak-Nya. Nah, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, poin yang pertama, dia akan hidup dalam kehidupan ilahi. He must live in living God. Karena itu kekasih Tuhan, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang mengikuti kehendak-Nya. Poin yang kedua berhubungan dengan hidup dalam kehendak Allah. Kita harus hidup di dalam kehendak-Nya. Live in God's will.
Kekasih Tuhan, bagaimana gereja dapat hidup dalam kehendak Tuhan? How to church live in God will? Bagaimana gereja, yaitu Anda dan saya sebagai gereja yang hidup, dapat hidup di dalam kehendak Allah? Maka gereja harus menjadi berkat buat dunia ini. If the church live God's will, the church will experience God's promise. Apa itu janji Tuhan? What is God promise? Janji Tuhan, kalau kita hidup di dalam kehendaknya, yang pertama, dia akan menjagai kita. Dia akan melindungi kita. Mazmur pasalnya yang ke-91. Kita baca sama-sama Mazmur pasalnya yang ke-91. Alkitab berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Saya langsung ke ayatnya yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan tembok. Nah, kekasih Tuhan, dari dua ayat ini kita dapat melihat bahwa janji Allah atas hidup kita, jika kita hidup di dalam kehendaknya, maka dia akan melindungi kita. Psalm chapter 91 verse 1 and 4. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, the habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwell. Kekasih Tuhan sangat jelas di ayatnya yang kedua, 9 dan 10, bahwa Allah akan menjaga kita, melindungi kita. Poin yang pertama, kalau kita hidup di dalam kehendaknya, gereja hidup di dalam kehendaknya, maka janji Allah adalah penjagaannya. Janji Allah adalah perlindungannya. Poin yang kedua, jika kita hidup di dalam kehendaknya Allah, maka Ia akan membebaskan kita. Ia akan membebaskan kita. Ayatnya yang ketiga berkata begini di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ketiga. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kekasih Tuhan, kalau saya kontekskan dengan zaman sekarang ini, ayatnya yang ketiga ini adalah burung yang terperangkap. Konteksnya seperti itu. Artinya begini, jika ada di antara jemaat yang terperangkap, terkena penyakit, terkena masalah, apapun yang tidak membuat Anda nyaman, yang tidak membuat Anda bahagia, firman Tuhan berkata, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Berarti janjinya adalah melepaskan Anda. Tuhan melepaskan Anda dari penyakit Anda. Tuhan membebaskan Anda dari penyakit Anda. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa
Allah yang Anda dan saya sembah sampai hari ini masih tetap pada janjinya, yaitu Ia akan melepaskan Anda dari perangkap burung, melepaskan Anda dari ikatan, belenggu, penyakit. Jadi kekasih Tuhan, poin yang kedua, Anda tidak perlu takut. Jika Anda hidup dalam kehendaknya, Dia akan melindungi Anda. Yang kedua, Dia akan membebaskan Anda. Psalm 91 verse 3. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Sangat jelas bahwa Dia akan membebaskan Anda dari perangkap burung. Nah, karenanya kita harus percaya Allah yang membebaskan Anda dan saya, yang berjanji membebaskan Anda dan saya, harus Anda sungguh-sungguh percaya kepada janjinya bahwa betul, ya dan amin, Dia akan melepaskan Anda dari perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Sekarang, hari-hari ini, kan sudah ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah ada 6 varian ya, kalau tidak salah. Ada varian Delta, ada varian Alpha, ada varian Beta, ada varian apalagi yang lain itu, Theta, apa Eta kah, Omega kah. Ini adalah virus yang busuk yang akan menyerang manusia. Tapi janji Allah buat kita sekalian pada hari ini, Aku akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit corona yang mengganggu hidupmu. Karena itu, percayalah kekasih Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi juga ingat pesan saya, kita adalah orang-orang yang mau mengikuti apa yang menjadi peraturan dalam dunia kesehatan WHO. Ikuti protokol kesehatan, tapi tetap percaya kepada Dia, karena Dia akan membebaskan Anda dan saya. Kekasih Tuhan, poin yang ketiga, kalau Anda dan saya ada dalam kehendaknya, Anda dan saya akan diluputkannya. Yang pertama dijaga, kemudian dibebaskannya. Ya, artinya Anda sudah terjerat, terikat, Anda dilepaskan, dibebaskan. Poin yang ketiga, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur yang kita sudah baca bersama-sama, saya kembali bacakan buat kita sekalian secara lengkap. Ayatnya yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Perhatikan baik dari ayat yang baru saja kita dengar. Apa sih maksud Allah? Maksud Allah begini, Anda dan saya akan diluputkan. Mengerti maksud yang diluputkan? Kalau diproteksi, dijaga, oke, kita paham. Ya, ada perisai. Jadi Anda itu dijaga. Semua panah api, semua serangan itu mentok atau stop pada perisai. Jadi kita dijaga. Yang kedua, Anda ketika terjerumus atau sudah masuk dalam perangkap, dibebaskan. Dan yang ketiga, Anda dan saya diluputkan. Ngerti maksud diluputkan? Kalau ada panah atau ada serangan, ada peluru yang mengarah ke Anda, peluru itu tidak akan mengenai Anda.
Waktu datang itu peluru serangan itu, Anda diluputkan. Maksudnya apa? Ya, entahkah bagaimana cara Allah, dengan anginkah, dengan apapun, maka dia akan membelokkannya. Sehingga Anda dan saya diluputkan. Karena itu Anda harus percaya kepada dia. Kekasih Tuhan, dan jika kita ada dalam kehendak Allah, poin yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian hari ini adalah ayatnya yang terakhir. Kalau Anda dalam kehendak Tuhan, ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow. Kekasih Tuhan, umur panjang kita, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan. Umur panjang kita, kalau kita ikutin apa yang menjadi keinginan hatinya. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku, kata Tuhan. Aku akan selamatkan dia. Berarti Anda dan saya umur panjang di bumi. Dan keselamatan kekal, kehidupan kekal bagi mereka yang mau tinggal dalam kehendaknya. Karena itu kekasih Tuhan, biarlah kita sekalian menjadi pribadi-pribadi yang tetap ikut kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya akan membawakan Narwastu News minggu ini. Yang pertama adalah ibadah umum yang diselenggarakan secara online pada hari Minggu pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Narwastu. Yang kedua adalah ibadah doa setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk link ibadah akan kami berikan melalui grup WhatsApp GBI Narwastu. Yang ketiga adalah Gold Generation setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, dan link akan kami berikan melalui grup WhatsApp Youth Gold Generation. Untuk mendukung pelayanan GBI Narwastu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening GBI Narwastu berikut ini atau melalui OVO di samping saya. Demikian info yang dapat saya sampaikan pada Narwastu News kali ini. Saya Jeffrey Adistiawan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, anak-anakku, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang sedang berada di rumah masing-masing dimanapun berada, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kita telah mengikuti ibadah hari ini dengan baik, dan kini waktunya kita kembali dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari kita semua bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, di rumah, dimanapun. Mari kita memberi teladan kepada yang lain untuk tetap berada di hadirat Tuhan. Karena itu, mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga dan siap untuk menerima berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Dan kini kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Apapun yang kami kerjakan minggu ini ya Tuhan, Engkau akan membuat tangan-tangan yang terangkat ini diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Bapa, Engkau telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, dan kini keturunannya menadakan tangannya kepada Engkau. Biarlah limpah berkat-Mu ke atas kami sekalian. Kekasih Tuhan, anak-anakku, terimalah oleh-Mu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus Yesus Tuhan, yang telah menyelamatkan-Mu, membawa-Mu kepada kehidupan yang kekal, dan penyertaan Roh Kudus-Nya memimpin kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.